kan kemarin sempat jarak jauh, sekarang akhirnya mesra lagi nih, kembali seperti semula. Ya kan namanya rumah tangga pasti rumah tangga tuh pasti ada storm, ada badai ya. It's very common in every marriages pasti seperti itu. Tapi ya yang aku percaya bahwa kalau in Bible ya aku tak pasti di setiap agama pasti ada ya. Tapi kalau in Bible lebih spesifik di firman Tuhan mengatakan bahwa badai itu pasti datang. Apapun kepercayaan kita, siapapun yang kita nikahi, mau lokal mau produk impor, badai pasti datang. Tergantung bagaimana fondasi dari rumah yang kita bangun. Rumah ini meaning adalah bukan rumah bentuknya bangunan, tapi rumah itu adalah ini keluarga yang kita bangun. Kalau kita membangun di atas pasir, artinya kalau kita membangun di atas sesuatu yang tidak firm, tidak kuat, pasti saat badai itu datang ya goyang dan hancur. Ya kita juga sempat goyang gitu. Cuma puji Tuhan karena mungkin kita punya orang tua, support system, jadi diajarkan segala macam ya ada nyantolnya lah. Jadi saat goyang sebentar, ini dia mungkin tertampar tersadar lagi, dan nih kita berdua willing untuk memperbaiki. Kan yang penting dua-duanya kan, karena kalau cuma satu kan nggak bisa. Artinya sekarang ada treatment khusus nggak untuk setelah ada yang treatment khusus gitu? Kita masih kalau terakhir kemarin ke konsultan pernikahan masih our pastor, tapi ya itu make time ya untuk bisa karena kan sibuk mengejar mimpi, ambisi, cuma kadang-kadang lupa prioritasnya mungkin lebih banyak pada pekerjaan. Apa yang ditaruh prioritas dalam hidup itu yang akan punya hasil yang baik. Ya kalau prioritasnya terbaik untuk pekerjaan, biasanya pekerjaan lebih baik, rumah tangganya jadi agak mundur. Jadi sekarang dua-duanya diusahakan punya prioritas yang terdepan. Tadi kemarin sekaligus evaluasi diri dari badai-badai itu Kak. Ya ada evaluasi diri sendiri, harus memang saya sebagai suami harus lebih pikir bagaimana saya bisa naikin segala macam untuk pernikahan kita. Harus ada evaluasi sendiri. Ada saran nggak Bang mungkin buat pasangan-pasangan yang baru mau menikah kayak Kaluna mungkin sama Maxine yang akan mau menikah ya, mungkin, gitu? Bukan cuma Luna ya, for everybody ya. Kalau based on our experience, tapi kan aku juga pengalaman juga masih peak lah Mbak, baru 13 tahun ya. Yang paling penting adalah orang kadang-kadang kalau mau menikah tuh sibuk dan heboh dengan wedding reception-nya, pengen megah, pengen mewah, which is there's nothing wrong with that. Tapi ternyata saat kita menikah kan, ya untuk yang udah menikah tahu ya, kita memasuki musim baru dalam hidup yang tidak selalu akan mudah. Of course it's a blessing, tapi ternyata pernikahan itu makanya orang bilang ibadah seumur hidup karena tiap hari harus belajar, egonya harus di crush ya. Dan kemarin ngobrol sama Mbak Dewi kita di podcast aku tentang pernikahan juga. Apa sih resep pernikahan kalau pengen langgeng dan bahagia? Sebenarnya simpel sih, dua orang yang tidak pernah berhenti untuk saling memaafkan. Ya, karena pasti akan ada ups and down gitu. Oke? Itu yang dibagiin ke Luna, seperti nasihat dulu Pak. Ya sharing aja lah, not lecture, sharing. Thank you so much. Buat kita terutama kalau Tyson ya, Tyson lebih sering ke dentist dibandingin aku karena ternyata nggak tahu ya di kasus kita nggak tahu ini tidak secara general gigi bule lebih lemah daripada gigi orang Batak. Karena gigi orang Batak itu dari kecil ya ini salah juga sebenarnya, tapi waktu zaman kecil tuh tidak floss, tahu kan floss yang pakai benang, nggak ngerti kan, cuma diajarkan sikat gigi 2 kali sehari gitu. Nah sedangkan dia tuh rajin floss apa segala macam, tapi giginya memang dia lebih lemah gitu, jadi dia lebih sering ke dokter gigi, ke Smile Art dibandingin aku. Tapi aku sekarang lebih sering karena kan karang gigi juga harus dibersihin gitu. Berapa biasanya rutinitasnya gitu? Berapa? How many times you go to dentist? Seharusnya 2 kali buat setahun, tapi memang untuk saya pribadi cari dentist yang terbaik itu salah satu penting sekali untuk hidup saya. Dan Dr. Hin sama Pak Swani sama tim Smile Art luar biasa profesional. Salah satu pertimbangan mungkin datang ke sini seperti apa tuh Kamel? Pertimbangan mengunjungi dokter? Yang pasti kalau buat aku karena anak-anak tuh kan sekarang giginya lagi pada, terutama anak yang kedua ya, banyak yang baru copot segala macam. Jadi kadang-kadang agak sedikit tricky gitu. Kadang-kadang nggak mau dicopot, ke dentist kadang-kadang kemarin kejadian udah kesini kan udah Smile Art, dia kabur lari gitu kan, sampai histeris. Padahal waktu pertama kali bersihin karang giginya dia oke-oke aja. Ya namanya anak-anak they very moody, jadi ya kita harus ngikutin. Cuma belajar dari pengalaman anak-anak lebih diperhatikan giginya gitu karena kan it's investasi. Ya Dr. In sangat luar biasa, sangat sabar sama Chloe sama Courage, buat kita itu luar biasa. Saya pernah merasakan sakit gigi yang as I said ya bukan mau takabur ya, tapi puji Tuhan ya pasti kalau bolong apa itu pernah. Cuma mungkin karakter gigi
to be specific in my family atau orang Batak ya, Sumatera tuh besar-besar gitu loh. Jadi dan dia biasanya stronger biasanya. Sedangkan kalau keluarga Tyson tuh bule-bule ini, di Tyson ya maksudnya tidak secara general, dia giginya lebih kecil-kecil dan lebih weaker, lebih lemah gitu. Karena dia lebih jujur, lebih sering floss, sikat gigi. Pokoknya perawatannya Tyson tuh lebih banyak. Oke, siap, terima kasih.